Kalau ada masalah-masalah harus diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Termasuk juga yang di Tembagapura. Ya. Itu hanya permasalahan kecil saja. Ya. Tapi yang jelas pimpinan-pimpinan di sana telah menyelesaikan itu semua. Ya. Masalah sudah selesai. Sekarang pelaksanaan tugas masing-masing kesatuan sudah berjalan dengan baik. Sementara itu, daerah konflik di mana tingkat stres para personil baik TNI maupun Polri sangat tinggi. Saya kira bahkan hal sepele seperti harga rokok pun itu memang sangat mungkin memicu perkelahian. Nah ini kan penyakit kambuhan ya, berulang terus, tidak pernah diobati dengan baik. Padahal sebenarnya kalau tidak bisa disebutkan ya, setidaknya ada komitmen bersama untuk membenahi internal masing-masing, karena pemicunya memang sebagian besar ada di dalam internal mereka masing-masing ya. Seperti ego sektoral, superioritas, kebanggaan, dan jiwa korsa yang dipompa berlebihan, maupun perwira di lapangan ya. Karena mereka lah yang mestinya paling dulu menerapkan kedisiplinan, kepatuhan, dan kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang memalukan dan merusak nama baik korps. Membeli rokok seperti itu. Kemudian saat mereka membeli rokok, mereka melakukan protes terkait harga rokok yang dijual. Sehingga protes ini berujung keributan dan akhirnya berujung bentrok dengan personel BRIMOB dari Satgas Amole. Kemudian dari akibat bentrokan yang terjadi itu terdapat 5 orang anggota BRIMOB yang terluka sehingga harus mendapatkan penanganan. Sebenarnya rokok itu hanyalah pemicu akhirnya terjadinya masalah ini. Sebenarnya itu terjadi itu tanggal 26 itu ada judi togel yang diamankan di sana gitu. Judi togel inilah membuat sehingga terjadilah cekcokan ini. Jenderal Andika beri peringatan soal bentrok TNI Polri. Panglima, ini sudah terjadi berapa kali? Bentrokan antara prajurit TNI dan Polri menjadi perhatian serius dari Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa. Menurutnya, bentrokan tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kedua instansi. Salah satunya dapat merusak sinergitas. Untuk menghindari peristiwa bentrokan kembali terulang, Andika menginginkan supaya ada langkah pencegahan. Dalam pencegahan ini, menurut Andika, tahap yang bisa dilakukan adalah pertukaran informasi. Ini sudah terjadi berapa kali dan saat ini ada info yang diberikan kepada saya oleh salah satu dari rekan-rekan pejabat utama Polri tentang tadi. Informasi, kata Andika. Menurutnya, pertukaran informasi merupakan cara yang lebih bagus dalam mengantisipasi bentrokan. Ia menyatakan sekecil apapun potensi bentrokan di lapangan akan lebih bagus kalau dilaporkan. Sehingga masing-masing institusi selanjutnya bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum peristiwa bentrokan terjadi. Kami ingatkan, spesifik tentang tindakan atau keterlibatan sehingga bisa kita cegah dia, tegas Andika. Sebelumnya diberitakan prajurit Kopassus yang tergabung dalam Satuan Tugas Nanggala terlibat keributan dengan personel BRIMOB Polri yang tergabung dalam Satgas Amol di Timika, Papua, Sabtu 27 Februari. Keributan itu terjadi di lokasi RG Camp Pos RCTU Mil 72, tepatnya di depan Mess Hall, Timika, berdasarkan informasi yang dihimpun Tribun Papua. Peristiwa itu bermula saat personel Satgas Ambol Kompi 3 yang berada di Pos RCTU RG Camp Mil 72 berjualan rokok. Kepala Staf Korim 174-ATW, Maragi Kolonel R. Hamim Tohari, kedapatan main ponsel ketika rapat secara daring. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa pun memberikan teguran keras. Momen Andika memarahi anak buahnya tersebut terekam dalam cuplikan video yang tersebar di media sosial. Mas Hamim, lihat saya. Ini Mas Hamim kan? Di Merauke, nggak usah lihat handphone, ucap Andika dalam video dikutip Jumat 3 Desember. Andika kemudian mengatakan bahwa dirinya tak sering berbicara sehingga anak buahnya semestinya fokus memperhatikan, bukan bermain ponsel. Dengan nada tinggi, Andika lalu meminta Hamim memindahkan ponsel yang ketahuan ia gunakan tersebut. Mas Hamim, handphone geser, kata Andika dengan nada meninggi. Siap segera, jawab Hamim. Namun tindakan Hamim memindahkan ponselnya tak membuat Andika luluh. Dia justru malah jadi lebih geram sebab ponsel tersebut masih dalam jangkauan layar rapat. Dalam momen itu, raut wajah Andika terlihat semakin geram. Andika juga membenarkan posisi duduknya sesekali usai menegur Hamim.
Jenderal bintang 4 ini kemudian meminta Hamim mengulangi apa yang baru disampaikan ke dirinya. "Ulangi coba apa yang saya bilang barusan," tanya Andika. Mendengar pernyataan itu, Hamim terdiam dan tak mengulangi apa yang disampaikan Andika dalam rapat. Melihat tingkah Hamim, Andika kembali geram dan menegurnya. Sambil terbata, Hamim menjawab, "Andika, siap Bapak," jawab Hamim. Andika menyinggung Pangdam 17 Garing Cendrawasih Maijen TNI Ignatius Yogo Triyono dan Danrim 174 Merauke Brigjen TNI Bangun Nawogo. Terkait peristiwa ini, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Perantara Santoso ataupun Kapendam 17 Garing Cendrawasih Legal Am Reza Nurpatria belum memberikan pernyataan lebih lanjut. .gnp.go. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menanggapi soal Panglima TNI Andika Perkasa yang memarahi anggotanya saat rapat virtual. Andika menegur Kasrim 174 Garing ATW Merauke Kolonel ARH Hamid Tohari karena kepergok bermain HP saat rapat. Menanggapi hal itu, Fernando angkat bicara. "Wajar saja Andika menegur anggotanya yang bermain HP pada saat rapat secara virtual," kata Fernando kepada Gempi.co Jumat 3 Desember. Menurutnya, sebagai pejabat di institusi TNI, tentunya Kasrim 174 Garing ATW Merauke Kolonel ARH Hamid Tohari sudah sangat mengetahui skala prioritas yang harus dilakukannya. Seorang kepala staf Korem yang berpangkat kolonel itu seharusnya tahu cara menghargai pimpinan tertingginya di TNI yang sedang melakukan pengarahan. Sebaiknya Andika segera mengganti Kasrim 174 Garing ATW Merauke Kolonel R. Hamim Tohari dengan anggotanya yang siap untuk mendengarkan pengarahan dan penugasan dari pimpinannya. Sebelumnya Andika dua kali menegur Kolonel Hamim Tohari untuk menjauhkan telepon selulernya ke tempat yang jauh darinya. Andika juga menegur Pangdam Cendrawasih Maijen Ignatius Yoga Triyono sekaligus meminta menertibkan anak buahnya.